everyone, welcome back with me Fitri Rinjani. Okay, here I want to explain about translation. Okay, happy watching guys. Here I want to explain about definition of translation, the relation of translating to the translation theory, the approach of translation, and the last is the textual level of translation. Okay, the first material is definition of translation. In the Concise Oxford English Dictionary, translation is defined as a written or spoken expression of the meaning of a word, speech, book, accessory in another language. Definisi translation. Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford singkat, terjemahan didefinisikan atau translation didefinisikan sebagai ekspresi tertulis atau lisan tentang makna kata, pidato, buku, dan lain-lain dalam bahasa lain. Jadi, pengertian dari translation adalah proses mengubah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain agar bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar yang berbicara dalam bahasa target. Okay, the next is the relation translating to the translation theory. Translating refers to the act of translating text or speech from one language to another. Translation theory, on the other hand, includes the principle, methods, and concept underlying the translation process. Translation involves applying translation principle and theories to effectively convey meaning, style, and cultural nuance from the source language to the target language. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa translation itu proses mengubah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain, sedangkan translation theory yaitu prinsip, metode, dan konsep yang digunakan dalam proses translation atau penerjemahan. Jadi, proses translation atau terjemahan itu melibatkan penggunaan prinsip, metode, dan konsep untuk menyampaikan makna dengan efektif dari bahasa asal ke bahasa sumber atau ke bahasa target. Okay, the next material is the approach of translation. The first is word-for-word translation. Word-for-word translation is a form of literal translation or translation that is still tied to the word level as in the BSU. So this type of translation is still said to maintain the form of the BSU in the BSA. Materi selanjutnya yaitu pendekatan translation. Yang pertama ada terjemahan atau translation kata demi kata. Terjemahan kata demi kata adalah bentuk terjemahan hati-hati atau terjemahan yang masih terikat pada tingkat kata seperti dalam BSU atau jenis terjemahan ini masih dikatakan mempertahankan bentuk BSU dalam BSA. BSU merupakan bahasa sumber sedangkan BSA merupakan bahasa sasaran. Contohnya di sini ada I like that clever student. Saya menyukai itu pintar anak. Jika diterjemahkan secara kata per kata, saya like menyukai that itu clever pintar student anak. Jadi jika diterjemahkan secara benar yaitu saya menyukai anak pintar itu. The next material is literal translation. Literal translation is between word-for-word translation and free translation. In the translation process, translators look for BSU, grammatical construction that are equivalent or close to the BSA. This literal translation is independent of context. Selanjutnya ada terjemahan harfiah atau terjemahan literal. Terjemahan literal adalah antara terjemahan kata demi kata dan terjemahan bebas. Dalam proses terjemahan, penerjemah mencari konstruksi tata bahasa BSU yang setara atau dekat dengan BSA. Terjemahan literal ini independen dari konteks. Contohnya di sini ada the sooner or the later the weather will change. Lebih cepat atau lebih lambat cuaca akan berubah. Jadi, terjemahan ini kata demi kata atau bebas, jadi saling berikatan. Oke,
Okay, the next material is free translation. Free translation is a translation that prioritizes the content rather than the form of the BSU text. Usually, this method takes the form of a paraphrase that is longer than the original form, intended so that the content or message is more clearly received by BSA user. Selanjutnya ada terjemahan bebas. Terjemahan bebas adalah terjemahan yang mengutamakan isi dari bentuk teks BSU. Biasanya cara ini berbentuk parafrase yang lebih panjang dari bentuk aslinya. Dimaksudkan agar isi atau pesan lebih jelas diterima oleh pengguna BSA. Contohnya di sini ada I kissed her, yang artinya saya telah mencetak sebuah ciuman pada bibirnya yang merah. The next material is communicative translation. Communicative translation is freer and gives priority to the effectiveness of the message to be communicated. It focuses on factors such as readability and naturalness. Selanjutnya ada terjemahan komunikatif. Terjemahan komunikatif adalah terjemahan yang lebih bebas dan mengutamakan efektivitas yang akan dikomunikasikan. Jadi ini berfokus pada faktor-faktor seperti keterbacaan dan kealaman. Contohnya di sini ada no smoking. Dalam bahasa Arab mamnu'ut tadkhin, yang berarti dalam bahasa Indonesia dilarang merokok. Jadi, contoh dari sini menghargai tata bahasa dan budaya bahasa target tersebut. The next material is semantic translation. Semantic translation is closer, more literal. It gives high priority to the meaning and form of the original, and is appropriate to translation of source texts that have high status, such as religious texts, legal texts, literature, perhaps ministerial speech. Selanjutnya ada materi terjemahan semantik. Terjemahan semantik yaitu terjemahan yang lebih dekat, lebih literal, memberi prioritas tinggi terhadap makna dan bentuk aslinya, dan sesuai terjemahan teks sumber yang memiliki status tinggi seperti teks agama, teks hukum, sastra, mungkin pidato kementerian. Contohnya dalam bahasa Arab yaitu yaumun laka wa yaumun alaika, dan dalam bahasa Inggris a day for you, a day against you. The next material is the textual level in translation. At the textual level, we manage or involve the source text, so we change the language structure of the source text into the target text. In this case, we translate the language structure of the source text into the target text. Selanjutnya ada tingkat tekstual dalam terjemahan atau translation. Pada tingkat tekstual, kami mengelola atau melibatkan teks sumber. Jadi kita mengubah struktur bahasa teks sumber menjadi teks target. Dalam hal ini, kami menerjemahkan struktur bahasa teks sumber ke dalam teks target. Contohnya di sini dari teks sumber yaitu the quick brown fox jumps over the lazy dog. Dan dalam teks targetnya yaitu rubah coklat yang gesit melompati anjing pemalas. Jadi teks sumber itu teks aslinya dan teks target itu teks terjemahannya. The last material is conclusion. The translation process is an activity that brings society and individual together and help them dialogue and communicate with each other. The translation approach is divided into 5 parts, namely word-by-word translation, literal translation, free translation, communicative translation, and the last is semantic translation. Okay, maybe enough from me. Thank you very much, and thank you for watching, guys.